1930 itu berdasarkan bulan atau hilal. Makanya besok ini diadakan sidang isbat untuk menentukan 29 atau 30 hari besok hari ini. Kebetulan juga besok hari ini tanggal 20 Maret 20 April 2023 ini akan terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari ini itu sekitar dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Itu akan terjadi gerhana matahari. Di sini ada nggak soal gerhana? Nggak ada. Ada, insya Allah ada. Oh, dari mulai sekitar jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Kemungkinan akan terjadi gerhana setengah. Jadi tidak total. Setengah gerhana. Nah, ini nih kemungkinan terjadinya perbedaan itu disebabkan adanya gerhana matahari. Selagi besok hari ini akan terjadi gerhana matahari, tetapi gerhana matahari ini bukan menentukan akhir Ramadan atau awal Syawal. Gak ada pengaruhnya tuh. Jangan sampai ada aliran atau kepercayaan yang meyakini bahwasanya gara-gara ada gerhana maka berakhir Ramadan. Bukan. Ya, besok. Nah, tadi saya baca berita dari BRIN bahwasanya ini buat kita semua nih, bapak-bapak, saudara semuanya, itu dilarang nanti untuk terkena sinar UV-nya nanti besok tuh sampai jam 4 sore karena berbahaya buat kita semua. Jangan sampai kita melihat secara langsung prosesi gerhana itu karena akan menyebabkan beberapa hal. Tadi BRIN sudah mengumumkan bahwasanya jangan sampai terkena sinar UV akibat adanya gerhana matahari ini. Ya. Nah, berdasarkan kriteria Mabims itu Menteri Agama, Mabims itu Menteri Agama Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia itu memutuskan mulai dari tahun 2022 bahwasanya untuk ketinggian hilal itu minimal adalah 3 derajat. Elongasi, kalau elongasi itu bahasa Falak disebut bukbu bainan narain. Itu 6,4, umur bulan 8 jam. Gerhana matahari itu menunjukkan adanya proses ijtima. Besok tuh umur bulan ditentukan adanya ijtima jam 1 siang. 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 malam baru kelihatan bulan. 9 malam baru kelihatan bulan. Sedangkan untuk melihat hilal itu saat terbenam matahari. Jadi kemungkinan besar pemerintah ini memutuskan bahwasanya tanggal 1 Syawal itu adalah lusanya. Jadi ada istiqmal 30 hari pembulatan. Karena umur bulan tidak cukup. Karena tadi umur bulan itu minimal dari pas istima jam 1 siang itu minimal adalah 8 jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 baru ada. Jadi kemungkinan besar nih ya, tanggal 1 Syawal itu terjadi di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Besok berarti tanggal 29, Jumatnya tanggal 30. 1 Syawal itu adalah di hari Sabtu. Kemungkinan besar begitu. Makanya nanti kita tinggal tunggu keputusan dari pemerintah, ketok palunya itu apakah 1 Syawal ini terjadi di hari Jumat ataukah di hari Sabtu. Yang mana tuh? Iya. Tadi saya katakan bahwasanya nanti berdasarkan kriteria Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu memutuskan untuk adanya tanggal 1 Syawal itu ditentukan yang pertama tinggi hilal itu minimal 3 derajat.
tinggi hilal 3 derajat. Irtifa hilal itu minimal adalah 3 derajat. Sudut elongasi atau dalam bahasa Al-Falak disebut bu'du bainan narain itu adalah 6,4 derajat. Dan umur bulan dari awal istimewa itu adalah 8 jam minimal. Tadi kemungkinan besok akan terjadi gerhana matahari, sebagian, tidak total ya, sebagian aja, nanti dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Dari jam 10 akan terjadi gerhana, nanti tergantung posisinya ya, kita ada berana dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Gerhana. Maka dari jam 1 siang sampai 8 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jam 9 malam baru ada hilal. Sedangkan untuk melihat hilal itu terjadi saat proses terbenam matahari. Saat ghurub syamsi. Matahari terbenam di sebelah barat, proses terbenam itu muncul hilal. Sementara hilal baru dapat dilihat jam 9 malam, jam 8 malam. Kan nggak mungkin. Karena itu kemungkinan besar akan terjadi istiqmal. Apa sih istiqmal? Itu pembulatan. 1 bulan itu dibulatkan menjadi 30 hari. Tuh. Karena itu kita tinggal tunggu keputusan dari pemerintah apakah 1 Syawal ini terjadi di hari Jumat besok ataukah di hari lusa, di hari Sabtu. Tunggu kita nih sebagai orang awam. Tapi bagi orang yang paham ilmu falak diperkenankan, diperbolehkan untuk mengamalkan ilmu falaknya berdasarkan perhitungan dia sendiri. Boleh itu dia itu mengamalkannya tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah. Tapi kita yang kagak ngerti gitu-gituan, nanti kita tinggal ikut aja dari pemerintah bagaimana. Itu ya. Nah, teman-teman kita yang Muhammadiyah sudah memutuskan bahwasanya 1 Syawal itu terjadi di hari Jumat. Karena yang penting hilal ada, nampak. Mau berapa derajat pun, yang penting hilal itu di atas ufuk. Di atas 0 derajat mereka dapat kelihatan. Ini sekelumit tentang untuk tanggal 1 Syawal. Nah, malam hari ini ada lagi kewajiban kita sebagai umat Islam. Di antara rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Kelima, haji. Zakat dulu atau puasa dulu? Hah? Puasa zakat, bukan zakat itu berpuasa. Hah? Zakat dulu apa puasa dulu nih? Hah? Puasa dulu baru zakat. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad lagi ngeriung bareng dengan para sahabat-sahabatnya yang lain, ngeriungnya, ngumpul bareng kayak kita begini nih, lagi ngeriung, ternyata ada seseorang yang menghampiri Nabi Muhammad. Orang itu datang, tapi nggak ada bekasnya. Sayyidina Umar bin Khattab kaget, ini orang dari mana ini? Dari mana tiba-tiba ujuk-ujuk dia datang, langsung ketemu paha dengan Nabi Muhammad. Ternyata orang ini adalah malaikat Jibril yang menyerupai sesosok manusia. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad diuji UAS, ujian akhir semester dia. Wah, Nabi Muhammad. 3 pertanyaan yang mendasar. Ketika Nabi Muhammad lagi ngeriung bareng, tiba-tiba orang itu datang. Nabi ditanya oleh orang itu, mahwal iman. Pertanyaan pertama. Nabi jawab, al imanu antu'mina billahi. Terus sampai akhir itu,
wa malaikatihi wa kutubihi itu wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terus Nabi jawab begitu, orang itu balikin, sadaqta, Anda benar. Orang tadi tanya lagi kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan pertama, ma huwal iman? Pertanyaan kedua adalah ma huwal Islam? Nabi jawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Orang itu sadaqta, Anda benar. Pertanyaan ketiga, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu iman, Islam, ihsan. Nabi ditanya 3 hal ini. Ini sebagai dalil adanya rukun iman, rukun Islam, dan juga ihsan. Agama kita 3, iman, Islam, dan ihsan. Iman tadi, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu iman. Yang kedua, Islam. Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Engkau mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Jadi zakat yang ketiga ini menunaikan zakat. Yang keempat adalah wa tasuma ramadhana. Keempat baru puasa bulan Ramadan. Yang kelima wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi zakat itu urutan yang ketiga. Setelah itu baru puasa. Jadi syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi syahadat, salat, zakat, puasa, sama haji. Jadi zakat nomor 3, puasa nomor 4, kelima adalah haji. Secara faktual puasa dulu baru zakat. Tetapi secara konseptual bahwasanya zakat dulu disebutkan oleh Nabi, kemudian baru puasa. Jadi zakat nomor 3, puasa nomor 4, kelima haji. Jangan sampai salah urutannya. Ini penting nih. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu zakat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu sama tuh. Syahadat, kewajiban kita umat Islam. Kedua, salat. Salat kewajiban kita sebagai umat Islam. Ketiga, zakat. Zakat kewajiban individual. Salat kewajiban individual. Zakat kewajiban individual, nanti sekaligus sosial. Yang keempat adalah puasa, kewajiban individual. Yang kelima, haji, kewajiban individual. Atau dalam istilah agama disebut dengan fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban individual. Setiap orang yang mengaku beragama Islam wajib 5 hal ini. Syahadat, salat, zakat, puasa, sama haji. Orang yang mengaku beragama Islam wajib melakukan 5 hal ini. Jangan sampai kurang atau tidak melakukannya.
Ada orang sholat tapi kagak zakat, gak diterima. Ada orang zakat sholat tapi nggak puasa, kagak juga diterima. 5 hal ini adalah disebut dengan kewajiban personal atau individual, atau dalam istilah agama disebut dengan fardu ain namanya itu. Nanti ada fardu kifayah. Fardu ain 5 hal ini. Kita wajib syahadat, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, sama juga punya kewajiban berhaji. Cuma dalam masalah haji nanti ada kriterianya itu. Zakat berarti itu adalah kewajiban setiap orang yang beragama Islam. Paham sampai sini? Paham ya? Ada tanya gak? Mau tanya dulu. Lanjut ya. Nah, jadi kewajiban zakat itu adalah kewajiban personal, kewajiban individual. Banyak ayat ataupun hadis yang menyatakan bahwasanya setiap muslim wajib menunaikan zakat. Di antaranya itu surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu innallaha bima ta'maluna basir. Tuh. Hadis Nabi juga ada yang menyatakan bahwasanya dunia Islamu ala khamsin. Boleh bacanya syahadatu, boleh bacanya syahadati. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hijjal baiti wa shaumu ramadhana. Islam dilandasi oleh 5 hal. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat adalah pergi haji ke Baitullah. Dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di Ramadan adalah kewajiban personal atau individual atau fardu ain. Jangan sampai ada orang yang ngaku beragama Islam tapi dia nggak mau puasa. Atau bahkan pada orang yang nggak yakin puasa itu kan nggak wajib. Berarti orang itu melanggar perintah agama. Itu kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Mau KTP-nya doang Islam, wajib sholat, zakat, puasa, haji. Mau keturunan juga, Islam keturunan nih kita nih. Kenapa kita Islam? Ya bapak kita Islam, mak kita Islam. Meskipun demikian, wajib 5 hal itu dilakukan. Ya, itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menunaikan zakat. Paham ya? Yang kedua, ternyata zakat di dalam agama Islam itu ada macam-macamnya. Ada macam-macam zakat di dalam agama Islam. Ini saya udah bikin tuh kriterianya. Dan disesuaikan dengan nominal sekarang. Nanti Bapak atau saudara sekalian bisa menyesuaikan dengan nominal yang dituliskan di sini. Yang pertama adalah zakat hayawan atau binatang. Binatang itu cuma ada 3 doangan yang dizakatin. Binatang ternak ya. Pertama kambing, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang keempat adalah onta. Cuman di Indonesia nggak ada onta ya. Yang ada kira-kira onta nggak ada. Ternak onta nggak ada kita. Jadi di Indonesia cuman ada 2. Yaitu yang pertama kambing, yang kedua adalah sapi atau kerbau. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang punya 2 hal ini, kambing, sapi atau kerbau, yang jumlahnya mencukupi nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Tuh, dari situ tuh.
Jadi share. Jadi cuma dua-duangan binatang ternak yang dizakatin, kambing, sapi atau kerbau. Ayam, ada zakatnya ayam. Kucing, apalagi nggak ada. Punya kucing 100 juga nggak dizakatin. Tuh, apa lagi? Burung, wah punya burung nih, nggak ada zakat burung dara atau apaan. Hah? Zakat binatang nggak ada, burung nggak ada tuh, ya. Jadi zakat binatang cuman ada dua-duangan. Yang pertama adalah sang kambing atau domba tuh. Yang kedua adalah sapi atau kerbau. Nominalnya udah disebutin di sini. Yang kedua, zakat yang kedua adalah emas dan perak. Kalau kita punya emas, kalau kita punya perak, wajib dizakatin. Berapa ukuran emas yang kita punya yang dizakatin? Kalau emas itu adalah 85 gram. 85 gram. Kalau kita punya emas seberat 85 gram, maka kena zakat. Emas tuh, punya emas nih di lemari disimpan. 85 gram wajib zakat. Nih tadi udah dihitung-hitung. Sekarang harga emas sekarang ya 1.063.000. 1.000 taruh dah 64. 1.064.000. Kalau harga disandingkan dengan 85 gram, 1 juta kali 50 berarti 85 sama dengan 90.396.000. Ukuran segitu tuh. Zakatnya itu adalah 2,5%. Berarti yang wajib kita keluarkan kalau kita nyimpen barang emas, tapi emas yang disimpan ya, kalau yang dipakai kagak zakat. Ada orang pakai emas 45 gram, cincin 20 gram, kalung 20 gram, antik. Kalau yang dipakai kagak dizakatin. Emas dan perak ini adalah emas dan peraknya tidak dipakai. Artinya disimpan aja tuh emasnya tuh kena zakat. Meskipun sekilo asal dipakai kagak kena zakat. Kalau makainya jarang-jarang? Hah? Kalau makainya jarang-jarang? Kan dipakai. Hah? Cincin. Nggak nyampe nisab. Hah? Mas, yang dipakai kagak kena zakat, walaupun mahal. Ya, makanya kalau rumah emas banyak, pakai aja dah. Apa? Wah. Ya, jadi emas itu kalau disimpan, kalau kagak disimpan maka tidak kena zakat. Ya, jadi emas yang disimpan seberat 85 gram kali 1.064.000 itu sebesar 90 juta. 9 juta berarti kali 2,5% berarti 1 juta, 2.259.000. Kalau perak ukuran nisabnya itu adalah 595 gram. Sekarang harga perak itu adalah 12.000. 12.000 sekarang ya. Ini perak 12.000 nih. Perak 12.000. Nah, nanti tinggal dihitung tuh. Zakatnya tuh berapa tuh? 2,5%. Itu adalah bagian yang kedua dari zakat, itu adalah zakat emas dan perak. Sekali lagi, emas dan perak itu kena zakat seukuran 85 gram. Kalau perak itu seukuran 595. Kalau emas dan perak itu adalah sebagai barang simpanan. Kalau dipakai nih, maka tidak kena zakat. Yang ketiga, pertanian. Hasil pertanian, ukuran nisabnya itu adalah 653 gram.
653 gram atau 967 liter. Kilogram, kilogram. 653 kilogram atau 967,5 liter. Untuk pertanian. Ini ada usaha pertanian kita nih. Tuh. Yang keempat, barang dagangan. Kita punya usaha dagang. Kita punya usaha ya, punya dagang. Itu barang dagangan kita yang kita usahakan itu terkena zakat. Berapa? Itu senilai 85 gram emas. Tapi usahanya itu dilakukan setelah berjalan sampai 1 tahun namanya haul. Setahun namanya. Ya, baru kena zakat. Misalnya nih, kita punya usaha, punya warung. Modalnya itu 50 juta. Tanggal 1 Januari 2022 kita mulai usaha nih. Modal awalnya itu adalah 50 juta. Sampai Desember 2022 ternyata kita punya keuntungan tuh sampai 100 juta. Setahun tuh ya. 100 juta rupiah. Tadi minimal untuk barang dagangan itu adalah senilai 85 gram emas. Tadi emas berapa 85 gram? 90 juta. Ternyata hasil dagangan kita sampai 1 tahun itu adalah berhasil sampai 100 juta rupiah. 100 juta. Berarti kena zakat tuh dia. 100 juta rupiah dikali 2,5%. Berarti yang dia keluarkan adalah 2.500.000 rupiah. Setahun. Dalam setahun ternyata kita memperoleh keuntungan itu adalah modal ditambah keuntungan itu ternyata 100 juta rupiah. Maka nanti Januari 2023 wajib mengeluarkan zakat. Seumpama dagangan kita awal 1 Januari 2022 50 juta. 50 juta nih. 1 Januari 2022 50 juta rupiah. Desember cuman sampai 75 juta. Kan kurang dari 90 juta tuh. Gak kena zakat. Karena total yang kita dapatkan selama dagang itu hanya sampai 75 juta rupiah. Maka dagangan kita tidak terkena zakat. Jadi hitung setahunnya, tahun besok tadi 100 juta. Tahun besok lagi 200 juta. Hitung di situ 200 juta. Akhirnya tuh setahunnya itu sampai di mana tuh dia? Maka nanti tinggal dikalikan 2,5% dari keuntungan pos modal itu dia. Tuh, jadi hitung-hitung. Jadi kita harus tentukan tuh. Kita mulai usahanya kapan, berapa modalnya. Sumpama kita punya modal 2 juta rupiah, nggak apa-apa ya 2 juta rupiah. Dicatat. 2 juta rupiah nih saya sampai setahun ini udah mendapatkan apaannya. Harus cari tahu tuh. Jadi jangan sampai apakah untung ataukah rugi ataukah pas-pasan roman. Cari tahu nih. Jadi kita mulai ada peningkatan ataukah mengalami penurunan. Untung. Tapi dia tidak membelikan barang dagangan, dia beli yang lain. Misalnya ya mobil, gitu kan, itu buat dipakai kan dulu. Apakah itu termasuk barang dagangan atau gimana? Jadi mulai usaha 1 Januari 2022. Di November, sebelum sampai setahun ya, 100 juta rupiah. November 2022 100 juta rupiah. Diambil 50 juta buat beli modal mobil. Umpama nih. Berarti Desember kan 50 juta. Desember berarti 50 juta doang ya. Sisanya tuh
maka tidak kena zakat. Itu bukan pengalihan. Bukan, Bukan pengalihan. itu namanya akal-akalan. Supaya tujuan kita kagak kena zakat. Ya, seumpama nih 1 Januari 2022 sampai bulan November 2022 100 juta rupiah. 100 juta rupiah kita ambil 10 juta atau 12 juta. Berarti kan nggak sampai 10 juta tuh. Nggak kena zakat. Meskipun begitu boleh. Cuman itu diakal-akalin biar kagak kena zakat. Tapi boleh begitu tuh. Cuma nanti di akhirat orang itu ditanya, kenapa ketua kamu tuh udah pas masa tunggakan ya? Apa tuh pajak tuh istilahnya itu ya? Udah jatuh tempo, duitnya dipakai buat anulah, buat itulah, buat tahlilan 10 juta rupiah. Waduh. Tujuan dia supaya kagak kena zakat. Padahal zakatnya cuma 2.500.000. Kan 2.500.000 kalau 100 juta ya. Kalau 100 juta rupiah. Meskipun demikian itu boleh. Tuh. Yang penting sampai 1 tahun itu terkumpul senilai emas 85 gram. Tadi kalau misalnya 1 gram sekarang ini 1.064.000, sekitar 90 juta ada. 90 jutaan. Yang kelima, zakat yang kelima adalah rikaz atau temuan atau hadiah. Itu saat di bulan sekali doangan ya. Dapat obyekan 1 M. Waduh. Obyekan 1 M. Obyekan doang 1 M. Obyekannya. Keluarin dah 20%. Itu sekali doangan nih keluarinnya. Itu sekali doangan ngeluarinnya. Jangan wah mana jatah gue nih, jatah buahmu. Makanya kalau dapat OBK jangan ngomong-ngomong. Sudah kagak diminta sama orang-orang. Yang keenam, hasil tambang seperti platina, besi, timah, tembaga atau macam-macamnya. Itu senilai 85 gram emas. Itu zakat yang keenam. Ini kita nggak ada dan gini-ginian nih. Yang ketujuh adalah fitrah, zakat fitrah. Ini baru pembahasan yang masuk ke sini. Itu adalah pembahasan yang kedua tentang macam-macam zakat. Sekarang pembahasan yang ketiga adalah tentang zakat fitrah. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan bagi umat Islam dalam menunaikan zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu adalah ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi orang itu terkena zakat fitrah apabila mengalami bulan puasa sama malam takbiran, baru wajib zakat fitrah. Malam takbiran, di habis maghrib dan takbiran. Ini kan malam takbiran, malam. Jadi orang itu terkena zakat fitrah mengalami bulan puasa sama malam takbiran. Apabila ada orang sekarang nih, ada orang nih bulan puasa, besok meninggal dunia, umpama meninggal dunia, mama meninggal nih, kan ngerasain bulan takbiran, nggak wajib zakat. Tidak wajib zakat kalau dia cuma ngerasain bulan puasa doangan. Ada orang hidup bulan puasa terus sampai asar mau takbiran meninggal dia.
Maka orang itu ketika meninggal dunia asar sebelum malam takbiran tidak wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Seumpama kayak kita sekarang nih udah keluar zakat fitrah nih kita nih. Asar malam takbiran sebelum takbiran udah meninggal. Boleh kita minta lagi tuh zakatnya. Karena tidak jatuh zakat fitrah. Udah dikeluarin kan gak jadi, maka boleh minta. Kemarin kan bapak saya masih hidup, sekarang bapak saya udah meninggal, minta lagi tuh zakatnya kalau mau. Kalau mau boleh begitu tuh, boleh begitu. Atau enggak, yang kedua adalah jikalau ada orang lahirnya di malam takbiran. Lahir dia itu jam 7 maghrib, jam 7 sore dia lahiran. Bayi yang berlahir di saat malam takbiran tidak terkena zakat. Kenapa nggak kena zakat? Karena dia tidak merasakan bulan Ramadan. Nggak ngalamin bulan Ramadan dia. Maka ketika ada orang lahiran di malam takbiran, jangan dimintain zakat. Karena dia nggak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Karena bayi itu cuma ngalamin malam takbiran doang. Bulan puasanya tidak ngalamin. Maka tidak terkena zakat. Bayi yang lahirnya di saat malam takbiran. Paham ya? Oh. Takbiran. Asar dapat. Ngalamin. Bayinya tuh maka terkena zakat kalau dia lahir di asar bulan puasa. Maghrib, sebelum maghrib 1 menit. Sebelum 1 menit lahir aja masih. Ya. Yang jelas tadi ya, syarat wajib zakat fitrah itu adalah dia mengalami bulan puasa sama malam takbiran. Jikalau mengalami dua hal ini, maka wajib zakat fitrah. Kalau ada satu, yang pertama orang itu mengalami bulan puasa doangan, tidak ngalamin malam takbiran, maka tidak terkena zakat. Orang itu hidup besok nih sampai hari Kamis asar meninggal dunia. Ada yang begitu ya, ada banyak. Maka orang itu tidak wajib zakat. Enggak wajib zakat. Umpama zakatnya udah dikeluarin, boleh kita minta lagi. Bapak saya ini meninggal bulan puasa, tapi takbiran nggak ada, minta lagi zakatnya. Kemarin saya zakat bapak saya mana nih kemarin? Minta lagi, boleh minta lagi kalau mau gitu. Boleh minta lagi tuh. Kan ini nggak ngalamin bulan puasa, tidak bulan takbiran. Minta lagi. Kan bapak saya udah mulai zakat sama ente. Sekarang bapak saya takbiran udah nggak ada. Nanti zakat bapak saya sini. Enak aja ngambil aja. Boleh tuh gitu tuh. Boleh begitu. Minta lagi. Kalau mau. Tapi minta lagi boleh. Tapi zakatnya nggak jadi. Tidak ada faedahnya bagi orang itu tuh. Bagi orang meninggal dunia itu. Yang kedua adalah contohnya, jikalau ada orang lahiran di malam takbiran, maka bayinya tidak terkena zakat. Kenapa? Karena tidak mengalami bulan puasa. Paham ya? Itu yang kedua syaratnya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya. Seumpama di malam sekarang 29, ya beras aja nggak ada kita nih, nggak ada beras nih kita nih, ya malam 29 nggak ada beras.
Pemerintah Sabtu lagi lebarannya. Gambar sekarang ada beras Sabtu, Jumat yang ada beras lagi. Buka puasa di mana? Di masjid aja dah. Demi takjil di masjid aja dah. Maka orang itu tidak wajib zakat. Kalau dia tidak memiliki kelebihan makanan pokok buat di malam takbiran sama lebaran besoknya itu. Itu syarat wajib zakat fitrah. Nah, ada beberapa ketentuan yang wajib kita nafkahi. Yang pertama, orang tua kandung yang fakir. Cuma kita punya orang tua, cuman dia fakir. Kita wajib nafkahi orang tua kita yang udah fakir itu. Ketika kita nafkahi dia, maka itu orang tua menjadi tanggungan bagi kita. Kalau orang tua kandung kita nih fakir, maka orang tua kita yang fakir itu tanggungan kita. Kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita kalau orang tua kita yang kandung itu fakir. Maka ketika itu juga wajib kita membayarkan zakat fitrah orang tua kita yang fakir itu. Yang kedua, anak kandung yang belum balik dan fakir. Anak kandung yang belum balik dan juga fakir. Wajib kita zakatin. Atau udah balik tapi tidak mampu bekerja. Tuh, udah balik tapi tidak memiliki kemampuan bekerja. Misalnya kita punya anak, mohon maaf, anak itu mengalami cacat. Cacat ya, udah 20 tahun. Udah balik dia tapi cacat. Maka anak yang udah balik itu wajib kita nafkahi dan juga wajib kita zakatin tuh dia. Orang anak kita yang udah balik tapi tidak mampu bekerja. Tidak mampu bekerja ini misalnya sakit atau cacat mental. Cacat mental tuh udah balik 30 tahun tapi dia mengalami cacat. Sehingga wajib kita nafkahi plus wajib juga kita membayarkan zakat kepada anak kita yang udah balik tapi tidak memiliki kemampuan bekerja. Wajib tuh kita zakatin, kita biayain hidup dia karena dia mengalami sakit atau mengalami beberapa hal. Tuh. Itu yang ketiga adalah istri. Istri itu adalah orang yang wajib kita nafkahi. Wajib kita nafkahi bagi istri kita. Minimal kita memberikan nafkah kepada istri kita itulah sehari itu 1 mud. 1 mud itu adalah 0,6 liter per hari. Ada 3 kewajiban kita sebagai seorang suami kepada istri. Yang pertama adalah menafkahi. Yang kedua adalah memberikan pakaian. Pakaian itu 6 bulan sekali kita kasih ke bini kita. Jangan setahun sekali pas lebaran baru dikasih pakaian. 6 bulan sekali kita kasih bini kita tuh pakaian. Nanti terus tadi dah modelnya kayak gimana, bentuknya apa. Tapi jangan transparan. Terus rok apa celana atau gamis atau apa terus tadi ya. Yang penting kita wajib 6 bulan sekali beliin dia baju. Yang ketiga adalah tempat kediaman. Tuh, 3 hal yang wajib kita lakukan kepada istri kita. Jadi ada 3 yang wajib kita nafkahi. Pertama adalah orang tua kandung yang fakir. Yang kedua adalah anak kandung yang belum balik dan tidak mampu bekerja. Tidak mampu bekerja ini disebabkan karena sakit atau cacat mental atau ada beberapa hal yang tidak memungkinkan bagi anak itu tidak bekerja. Yang ketiga adalah istri. Istri kita wajib kita memberikan nafkah. 3 hal ini wajib kita berikan zakatnya.
Ya. Peringatan. Pembantu wajibkah kita zakatin? Oh. Hah? Tanggungan apa? Nah, pembantu rumah tangga, maka zakat fitrahnya dia sendiri. Kan kita gaji dia, gaji. Kata gaji kan kita gaji. Dia bekerja untuk itu. Maka pembantu rumah tangga itu adalah zakat fitrahnya adalah kewajiban bagi dirinya sendiri. Seumpama nih majikan atau yang punya pembantu itu mau bayarkan zakat kepada orang itu, maka harus ada izin dari pembantu itu. Jadi nggak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk bayar zakatnya aja, nggak bisa. Pembantu rumah tangga, maka zakat fitrahnya itu adalah dirinya sendiri. Kita tidak ada kewajiban untuk menanggung dia. Cuman tadi 3 doangan ya yang wajib kita tanggung. Orang tua kandung yang fakir, anak kandung yang belum balik, atau anak kandung yang tidak mampu bekerja, ketiga istri. Itu yang wajib kita nafkahi. Sementara pembantu rumah tangga itu bukan kewajiban dari seorang majikan. Jikalau dia membayar zakat, bukan kita yang bayarin dia sendiri yang bayar zakatnya. Seumpama majikannya mau bayar zakat, maka harus ada izin dari pembantu rumah tangga itu. Nggak bisa serta-merta kita bayar aja itu. Harus ada izin dari pembantu rumah tangga itu. Termasuk anak yang udah balik ya? Nah, yang kedua adalah anak kandung yang sudah balik itu tidak wajib kita nafkahi. Anak kandung yang sudah balik dan mampu bekerja, itu bukan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menafkahi atau untuk membayarkan zakatnya dia. Tanggungan sendiri bagi anak kita yang udah balik dan mampu bekerja. Kecuali dia tidak bekerja, dia tidak menghasilkan uang, maka kewajiban bagi kita. 2 ya. Pengecualian tuh. Pertama, pembantu bukan kewajiban kita untuk bayar zakat. Yang kedua adalah anak kandung yang sudah balik dan mampu bekerja. Tuh, jadi pembantu tuh bukan kewajiban kita. Zakat fitrahnya dia sendiri. Kita suruh dia tuh membantu. Kamu bayar zakat belum? Bayar zakat. Kalau kita mau bayar zakatnya, maka harus ada izin dari pembantu itu. Pok mau zakat nih, saya minta izin Pok, saya bayar zakatnya boleh gak? Bilang gitu, mau bantunya tuh. Jangan bayarin aja dah, nggak bisa. Jadi harus ada izin dari pembantu rumah tangga itu. Paham ya? Itu yang ketiga, syarat untuk membayar zakat. Yang keempat, bentuk zakat fitrah. Kalau seseorang sudah memenuhi persyaratan yang tadi, yang pertama Islam, yang kedua ngalamin bulan puasa sama malam takbiran, yang ketiga memiliki kelebihan bahan makanan pokok, maka wajib bagi orang itu adalah menunaikan zakat. Zakatnya itu adalah bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok masing-masing daerah yang ia tempati, yang ia tinggal. Para ulama Syafi'i menyatakan bahwasanya bentuk zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok masing-masing daerah. Karena kita di Indonesia, makanan pokok kita itu adalah beras, maka bentuk zakat fitrah itu adalah berupa beras.
Karena kita di Indonesia makannya nasi, beras. Maka yang wajib kita keluarkan adalah beras. Udah makan lontong 3, makan gorengan 3, kalau belum makan nasi, belum makan. Kan gitu kita ya. Udah makan lontong 3, gorengan, tapi kalau belum makan nasi, ya belum makan namanya. Itu baru nyemil. Nah, di sini peringatan buat kita semua bahwasanya bentuk zakat fitrah itu adalah berupa beras. Para ulama melarang, ulama Syafi'i ya, melarang zakat fitrah itu dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang, maka tadi zakat mal, bukan zakat fitrah. Ya. Bentuk zakat fitrah itu adalah bentuknya adalah makanan pokok, adalah beras. Para ulama mengatakan bahwasanya dilarang zakat fitrah itu dengan dalam bentuk uang. Pertama, dalilnya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya itu ada di situ tuh, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadana ala nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurdin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimina. Jadi alasan pertama bahwasanya zakat fitrah itu harus dalam bentuk beras karena emang udah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Yang kedua adalah bahwasanya para ulama melarang membayar zakat fitrah itu dengan mata uang karena zakat ini adalah sesuatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Mulai dari jenisnya, takarannya, waktu pelaksanaannya, sehingga orang nggak boleh digotak-atik tuh ibadah tuh dirubah-rubah. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada mata uang berupa dinar dan dirham. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu melakukan zakat fitrah dengan beras atau dengan makanan pokok? Padahal di masa Nabi udah ada mata uang. Tapi Nabi tidak menggunakan mata uang itu untuk membayar zakat fitrah. Nabi tetap menyuruh umatnya ketika itu membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, bukan dengan mata uang. Meskipun di zaman Nabi atau di zaman sahabat Nabi sudah ada mata uang berupa dinar ataupun dirham. Tuh. Jadi sehingga kita membayar zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Apa? Membayar pakai duit. Nah, karena itu ada beberapa solusi alternatif yang kita bisa tawarkan. Ini budaya yang sudah mengakar, sama seperti korupsi yang sudah mendarah daging. Ada kita berikan solusi kepada masyarakat bahwasanya memang terjadi sudah rahasia umum bahwasanya banyak panitia zakat, pengelola zakat yang menawarkan kepada masyarakat untuk membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Maka solusi yang pertama yang kita bisa tawarkan kepada masyarakat, misalnya di sini Baitur Rahman nih. Yang pertama, hendaknya pengelola zakat atau kita sebagai orang yang ditugaskan untuk mengurus zakat, yang pertama jauh-jauh hari sudah mewanti-wanti kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Kita umumkan
kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok. Misalnya pertama lagi pas sholat taraweh, kita bilang itu orang-orang, bapak-bapak, saudara-saudara, bahwasanya zakat fitrah itu dengan beras, tidak dalam bentuk uang. Tuh, panitia zakat tidak terima bahwasanya nerima zakat itu dalam bentuk uang. Lagi pas pengumuman sholat Jumat, kita itu tuh informasikan kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah itu harus dengan beras. Itu yang pertama. Kita bisa tawarkan kepada masyarakat bahwasanya kita memberitahu, menginformasikan kepada orang-orang bahwasanya membayar zakat itu dengan makanan pokok atau dengan beras. Yang kedua bisa dilakukan secara kerjasama. Misalnya nih panitia zakat nih, kita di masjid nih Baitur Rahman menyiapkan beras, sehingga apabila ada orang yang pengen berzakat, nah tuh ada beras itu, berapa duitnya, sekian liter berapa duit, nih ada nih berasnya nih. Jadi meskipun orang datang bawa duit bayar zakat kepada DKM nih sini nih, tapi DKM sudah menyiapkan berasnya nih Pak, seliter segini nih di sini nih belinya nih. Nanti tinggal uangnya kita ambil, kita kasih tuh kepada petugas yang sudah menyiapkan beras. Atau kita kerjasama sama warung, tuh warung di situ, misalnya Bapak boleh beli di situ. Ketika mau berzakat fitrah di masjid ini, Bapak bisa di situ, lalu kita bisa tukarkan uang Bapak dengan beras. Ya, jadi harus kita siapkan berasnya sehingga masyarakat betul-betul bahwasanya ketika berzakat fitrah itu dengan makanan pokok dengan beras. Sekali lagi ya, jangan sampai ini jangan sampai masyarakat itu mempunyai keyakinan bahwasanya zakat fitrah itu dengan uang. Tapi wajib kita informasikan bahwasanya zakat fitrah dengan beras, bukan dengan uang. Nanti uangnya ditukarkan kepada beras, atau uangnya kita beliin beras. Tuh, jadi gitu solusinya ya. Jadi jangan sampai meskipun udah mengakar, udah benar daging nih, tapi kita harus upayakan. Kita harus yakinin bahwasanya Bapak zakat fitrah, bukan zakat mal. Maka dari itu zakat fitrah harus dengan beras, bukan dengan uang. Nanti ketika ada jamaah masyarakat yang datang ke masjid bayar zakat dengan menggunakan uang, uangnya tukerin dengan beras. Jangan diolah uang itu tuh dicampur uang itu sehingga masuk ke infak atau sedekah. Jangan. Zakat tidak boleh campur aduk dengan hal-hal yang lain. Ya, hati nih. Pengurus harus memberikan informasi, menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah itu dengan beras, bukan dengan uang. Iya. Ada sebagian mungkin ya orang yang telah mengeluarkan zakat yang kita di ya, yang lalu status beras itu sudah menjadi milik mustahik apa belum? Gimana? Status beras yang sudah dikeluarkan oleh muzaki ya itu sudah menjadi hak milik mustahik atau belum? Nggak paham gimana maksudnya? Beras yang diberikan oleh muzaki ini mau beras, terus kan kasih ke panitia. Panitia. Nah, itu kan bukan nyerahin langsung dia ke panitia. Nah, status beras tersebut setelah ijab kabul itu sudah menjadi milik mustahik atau belum? Oh. Nah, itu pertanyaan pertama. Kalau belum, bolehkah ya itu kita jadikan bukan modal istilahnya persediaan beras ketika ada orang yang bawa uang? Nah, gitu, yang bawa uang, ya kan kagak boleh, ya kan bayar zakat pakai
beras itu misalnya kita jual sama dia, boleh Pak enggak? Iya. Iya. Terus yang ketiga, langsung aja. Iya. Boleh enggak kalau sekiranya muzaki itu ketika bawa uang, ya kan nggak boleh pakai uang, mewakili kepada kita untuk dibelikan beras. Iya. Boleh enggak? Iya. Nah, nanti baru Yang pertama, orang bawa muzaki, bawa beras nih, sumpah beras ke masjid. Bang Haji, ini saya zakat nih. Zakat beras nih, bawa beras nih ya. Nih beras nih. Oh iya, dari sini nih. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. An siapa yang disebutin namanya? Pardon lillahi ta'ala. Oke, sip. Taruh simpen. Apakah beras tadi yang tidak diberikan oleh muzaki itu menjadi hak bagi mustahik atau tidak gitu ya? Maka beras itu adalah memang diperuntukkan untuk mustahik zakat. Cuman ketika udah nyampe kepada panitia, ini belum ada kepemilikan. Belum ada kepemilikan kan? Milik siapa nih? Belum ada kepemilikan. Sehingga beras itu boleh dikatakan bebas nilai. Apa nih? Bebas nilai. Jadi, status quo. Jadi sehingga begitu beras nyampe kepada panitia zakat, taruh oleh panitia zakat, sementara memang beras ini nanti akan diperuntukkan oleh mustahik zakat. Ketika nyampe di masjid, status beras ini belum ada kepemilikan. Apakah nanti kasih kepada A atau B atau C, belum ada. Sehingga beras ini tidak diperuntukkan ataupun menjadi milik mustahik. Sehingga beras ini masih diambang masih tengah-tengah tuh dia. Tidak ada kepemilikan. Ketika belum ada kepemilikan, maka ada orang datang lagi, bawa duit. Beras yang tadi nih dipakai nih buat muzaki yang baru. Yang tadi ketika muzaki datang bawa duit kan gitu ya. Sementara beras ini belum ada kepemilikan, maka beras ini tidak bisa digunakan untuk muzaki yang kedua. Kecuali kalau beras ini sudah ada kepemilikan. Misalnya nih, ini buat ente nih. Nanti ketika ada orang muzaki yang kedua datang, tuh sama dia tuh beli di beras sama dia dah. Karena beras ini sudah dimiliki oleh si A. Tapi ketika tadi muzaki yang pertama datang, ternyata belum dimiliki oleh siapapun. Maka beras ini tidak bisa digunakan untuk muzaki yang kedua. Mustahik. Ini saya kasih misalnya satu karung gitu ya. Nah, kalau ada yang bayar pakai itu, bayarnya begini dong. Kan jadinya mustahik dan dibeli terus, kasih dijual. Nah, orang yang kita berikan itu apakah kategorisasi masuk mustahik atau tidak? Kategori mustahik itu selanjutnya. Yang jelas beras itu udah dimiliki oleh dia. Seumpama, udah lu aja nanti kalau ada mendatang ke masjid banyak, dibawa kabur sama dia. Ngapain? Masjid nggak punya kewajiban untuk menjamin bahwasannya beras itu akan diberikan pada muzaki yang kedua atau ketiga. Jaminannya apa? Nggak ada jaminan. Nah, nggak ada jaminan dia. Sehingga apabila dibawa nih sama si A nih kita berikan, nanti kalau ada beras kasih, lu pegang buat lu aja. Umpama tiba pulang ke rumah sekarang sama dia, ya udah kita nggak punya kewajiban untuk nuntut dia, nggak bisa begitu dong, nggak bisa nuntut dia bahwasanya nanti ketika ada muzaki yang kedua atau ketiga berikan aja, nggak bisa, karena udah jadi hak milik pribadi bagi orang itu. Sumpama ada orang sekarang kita kasih kepada dia, dibawa ke rumahnya, itu milik dia memang. Kita nggak bisa nuntut orang itu untuk, ketika ada muzaki yang ketiga, keempat, kasih ke dia, nggak bisa. Sumpama dia nggak mau jual, ya bukan kewajiban kita juga. Kita nggak bisa maksa dia, karena udah jadi milik dia.
Gitu ya. Nah, Kalau misalnya simbolis dong lah. simbol gimana? Saya perumpamaan misalkan kadang ada juga tuh. Ya udah beli ini kami coba berakad ya nih. Itu dia tadi datang tuh. Jadi minjem dulu nih. Minjem dulu orangnya gitu. Pakai tadi nih. Muzaki datang pertama, bawa beras. Jadi kan cuma simbolis kan. Bawa beras nih, Muzaki yang pertama datang bawa beras. Taruh pengurus. Muzaki yang kedua, ini ada beras nih, pakai ini aja. Milik siapa? Enggak ada miliknya kan? Maka belum ada kepemilikan, tidak bisa digunakan buat ijab kabul. Kan ada miliknya, milik siapa? Simbolis. Meskipun untuk simbolisasi doang kan tuh, karena zakatnya itu tidak ada kepemilikan. Karena itu tadi makanya solusinya panitia zakat nih kita mesti berteraman beli beras 10 karung. 10 karung beli beras. 10 karung nih beli beras. Nanti ketika ada orang bawa duit, takarin aja langsung di situ. 3,5 liter, langsung 3,5 liter beli berapa duit. Harganya kita yang nanti sendiri. Mau mandi pasarin 15.000, kita jual 18.000, sah-sah aja. Cuma jangan di sini, di masjid, di pojokan sana. Bikin warung. Nah, bisa begitu dilakukan. Ya. Sekali lagi. Mewakili apa? Muakal. Nah, ayo ulang ya. Muzaki datang bawa beras. Iya tadi yang pertama. Muzaki datang sekali lagi saya jelasin nih. Bawa beras, taruh berasnya. Datang Muzaki yang kedua, berasnya nggak bisa digunakan untuk Muzaki yang kedua. Karena berasnya tidak dimiliki oleh per orang. Beras ini nih nggak bisa dijadikan simbolisasi untuk akad Muzaki yang kedua. Karena beras yang pertama tidak dimiliki oleh seseorang. Nggak bisa ya? Hah? Cuma nanti dibagi ini berat loh. Gitu ya. Jadi sehingga begitu. Jadi beras yang tadi dibawa oleh Muzaki yang pertama tidak bisa digunakan untuk Muzaki yang kedua. Enggak, Ustaz. Ini kita terima duitnya nih, 40.000. kita tunjukin nanti duitnya ini kita bagikan ke mustahik dan untuk beras. Nah, berasnya itu no. Ih, langsung beli di situ aja, Pak. Orang itu tadi yang datang langsung beli di situ. Beli di situ sama dia langsung. Iya. Tuh. Ya, paham gitu ya? Paham ya? Paham gak nih? Ya. Intinya harus kepemilikan. Atau enggak yang ketiga begini caranya. Ada satu Muzaki satu. Tak taruh. Datang Muzaki yang kedua, 12 lagi. Ada 2 kantong berarti ya? 2 kantong. Yang ketiga datang lagi. 3 kantong beras itu tak ini. Ini deh buat aja dah. Diaduk, dicampur. Ada orang datang nih, Muzaki yang keempat datang. Takerin tuh beras dia sama dia. Tuh caranya begitu. Jadi ketika ada orang datang taruh 1 kantong, 2 kantong, nih buat beras bawa pulang, bawa begitu tuh. Tiba-tiba, kok sama dia aja tuh beli tuh. Berasnya campur, maka ketika ada Muzaki yang kelima, tuh sama dia dah tuh jadinya. Ada miliknya, harus ada kepemilikan terlebih dahulu. Tidak bisa beras yang belum ada milik kita gunakan untuk akad dia. Akad yang keempat pakai beras dia lagi, akad yang kelima pakai. Nah ini milik siapa berasnya? Nggak ada miliknya. Jangan deh, jangan. Kenapa tuh? Begitu. Di Kalimantan. Dia di baskom. Baskom? Berarti Beras. akad dan Bukan. Pakai beras yang itu juga. datang lagi pakai beras juga. Kalau ada 20 orang, berasnya itu juga 20 orang pakai juga. Tuh, itu bentuk zakat fitrah harus begitu dengan menggunakan bahan makanan pokok
Indonesia bahan makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah harus dengan beras. Yang muakal Ustaz. Muakal. Nah, muakal kita misalnya nih si A pengen bayar zakat, muakal kepada si B. Tolong dong wakilan saya nih zakat nih, kasih 50.000. 50.000 nih. Si muakal yang B beli beras. Itu boleh dilakukan. Sedih. Nah, itu muakal. Iya, kumpulin. Boleh muakal. Nanti si muakalnya belikan beras. Misalnya nih, misalnya siapa ya? Si A nih keliling nih, kampung nih, RT nih, masukin nih. Lalu petugas RT, si muakalnya nih, yang B, muakalnya. Ketika nanti si warganya menyerahkan uang, si muakalnya, si RT-nya ini nih, berikan beras. Datang ke masjid, bawa beras dia. Iya begitu, baru tuh bila dilakukan. Boleh dilakukan begitu. Bukan panitia. Bukan panitia. Muakal. Asalkan tadi catatannya ya, si muakal tadi berikan beras. Ini kalau Ustaz ini Apa? dia punya rumah. Hah? Punya rumah jadi dia nggak punya kompor. Punya rumah tapi Kalau nggak dia punya kompor. dikasih beras, bingung dia nih mau kamu dijual lagi. Dia kagak bisa Ada masak. reskuker. Gimana sih? Hah? Nggak ada reskukeran deh. Emang dia orang susah. Iya. Tapi punya rumah. Hah? Tapi punya rumah. Saya punya, kalau ini yang saya ceritakan mustahik. Mustahik. Nah, ini dia nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Aku juga kadang-kadang numpang di masjid. Heeh. Dia kalau dikasih beras dia bingung. Mau dimasak di mana? Terus Takutnya dia ngejual ke orang gitu jadinya. Iya. Dia jadi iya. Kalau dia kasih duit girang. Berarti mesti belajar nih. gitu ya. Jadi bentuk zakat fitrah harus dengan beras. Meskipun yang dibutuhkan di zaman sekarang itu adalah uang, tapi memang harus ada zakatnya. Pak itu harus pakai beras, bukan pakai uang. Udah qat'i. Zaman Nabi, zaman sahabat udah ada mata uang, banyak orang susah. Zaman Nabi itu, zaman sahabat, tapi Nabi memerintahkan tetap pakai makanan pokok. Meskipun dia butuhnya uang. Meskipun bentuknya uang. Meskipun dia butuh uang. Zaman Nabi udah ada mata uang, dinar, dirham. Ini kadong. Mana udah kita terima tuh duit, ya kan? Nah, nanti cara akadnya gimana? Ustaz? Maksudnya? Ini kadang kita udah nerima duit nih dari Muzaki, ya kan? Kita udah terima, gitu kan? Padahal kan kagak boleh, harus dengan beras, ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, misalnya kita beli tuh beras, kita jadi beras ini ya, kita beli beras tuh, duit yang terkumpul zakat seseorang ketika memberikannya dalam bentuk uang, ya kita beli beras, masih kategori bisa diingat nggak? Ya, masih dikategorikan sebagai satu zakat yang bisa diterima. Makanya tadi harus ada taukil. Harus ada taukil. Penyerahan. Misalnya si A memberikan uang kepada si B untuk membayar zakat. Tolong dong bayarkan saya zakat di si Anu, misalnya ke Anu. Oh iya siapa? Nih uangnya. Si Anu, si B tadi itu beli beras. Ketika dia berikan zakat fitrahnya itu dalam bentuk beras. Ucapannya itu tadi itu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an. Siapa si A itu? Sebutin nama si A-nya tadi tuh yang akan diberikan kepada mustahiknya. Jadi bukan buat pribadi si tahu wakilnya tadi tuh. An sebutin namanya baru fardhon nilai talsah tuh begitu tuh. Harus ada taukil, perpindahan dari orang muzaki kepada mustahiknya itu dia. Dia. Itu yang ketiga. Yang keempat ya? Yang keempat. Yang kelima, waktu pelaksanaan zakat fitrah.
pelaksanaan zakat fitrah sebenarnya itu boleh dimulai dari awal puasa. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ketika kita membayarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang afdol membayar zakat fitrah itu adalah pada saat matahari terbenam akhir bulan Ramadan sampai menjelang khatib naik mimbar. Itu waktu utama membayar zakat fitrah. Saat matahari terbenam akhir Ramadan sampai khatib naik ke atas mimbar. Yang kedua, makruh mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sampai terbenam matahari. Makruh tuh. Habis sallallahu ala zakat fitrah belum. Itu batasnya sampai maghrib. Makruh cuman tuh, tapi harus bayar. Dibayar tuh. Harus bayar. Bukan sedekah jatuh. Bukan. Nah, haram tadi itu nanti. Yang ketiga adalah haram. Setelah terbenam matahari tanggal 1 Syawal sampai selebihnya itu haram mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu afdol kita berzakat fitrah itu adalah di saat malam takbiran. Takbiran ngasih zakat fitrahnya. Cuman kerepotan kita sebagai panitia. Kita ini paling enak kasih zakatnya malam takbiran aja dah. Malam takbiran kita kasih dah, cari nih siapa nih kira-kira nih orangnya nih. Malam takbiran sampai khatib mau naik mimbar. Baru jatuh kita subuh-subuh nggak apa-apa, subuh nyari orang. Subuh-subuh tuh kasih langsung zakat kepada orang mustahiknya zakatnya itu. Ya. Kenapa? Untuk nunggu tadi. Tadi bahwasanya syarat wajib zakat fitrah itu adalah orang itu mengalami dua hal. Pertama bulan puasa, yang kedua malam takbiran. Maka zakat fitrah itu yang terbaik, yang afdol, yang utama itu adalah ketika malam takbiran. Kasih dah malam takbiran aja dah. Itu yang kelima, zakat waktu zakat fitrah. Yang keenam, mustahik zakat. Mustahik zakat ada 8. Ini sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang pertama adalah kelompok orang yang berhak untuk menerima zakat itu, yang pertama adalah orang fakir. Apa sih orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu orang fakir. Tidak punya harta, tidak juga punya kemampuan membiayai hidupnya. Misalnya tidak mampu itu karena disakit, ada cacat, atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan dia itu bekerja. Maka itu disebut orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi tidak mampu di atas setengah dari kebutuhannya. Itu disebut dengan orang miskin. Jadi orang fakir tuh, orang miskin, pertama misalnya nih, orang fakir itu kebutuhan hidupnya sehari semalam itu 100.000 rupiah. Cepet nih. 100.000 rupiah. Orang fakir
itu nggak nyampe gocap penghasilannya dia. Orang fakir tidak sampai 50.000. Sedangkan orang miskin lebih dari 50.000 tapi di bawah 100.000. 75, 80. Cuman nggak sampai 100.000 rupiah. Itu disebut dengan orang miskin. Orang miskinnya, kalau orang fakir sehari semalam makan, minum, merokok 3 batang, kopi, cepet ini umpama nih, cepet sehari semalam. Dia nggak sanggup 50.000, cuma dapat 20.000, 30.000. Kebutuhan hidupnya sehari semalam 100.000 rupiah. Orang fakir ternyata mampunya cuma sampai di bawah 50.000. Itu disebut dengan orang fakir. Orang miskin di atas 50.000 tapi di bawah 100.000. Kebutuhan hidup sehari semalam 100.000 rupiah. Kebutuhan hidup sehari semalam 100.000 rupiah. Orang fakir itu tidak mampu 50.000 sehari semalam. Cuman penghasilannya itu sehari semalam 20.000, 30.000 rupiah. Padahal kebutuhannya 100.000. Paham nggak? 40.000. Hah? Masukannya misalnya penghasilan dia 30.000. 30.000, di bawah setengah. Kebutuhannya 50.000. Kebutuhannya 100.000 rupiah. Nggak bisa Ustaz kalau penghasilannya 30.000. Itu dia, makanya orang fakir. Itu disebut dengan orang fakir. Dia pasti kebutuhannya dicukupi penghasilan. Makanya tadi saya katakan orang fakir itu tuh, misalnya nih, kita nih sehari semalam, kebutuhan hidupnya 100.000 rupiah. Sehari semalam 100.000 rupiah. Misal, orang fakir itu nggak sampai 50.000. Orang fakir itu tidak sampai 50.000 rupiah. Sedangkan orang miskin di atas 50, di bawah 100.000 rupiah. Paham ya? Paham Pak? Bapak paham Pak? Orang penghasilannya 50.000, ya dia kebutuhannya harus pindah dari 50.000. Satu hari satu malam, ya, yang normal, ya, harus 100.000 itu normal. Tetapi penghasilannya itu nggak dapat separuhnya, minus, di bawah 50.000 yang dapat. Berarti yang termasuk fakir. Paham? Saya penghasilan saya kata 50.000. Mustahil saya kebutuhan saya 100.000 gimana gitu. Saya bingung saya. Jangan dibalik begitu. Ini tadi contoh orang fakir. Saya misalnya sekali itu saya tidak Itu jangan Misal Bapak nih sehari semalam 50.000. saya penghasilan saya sehari 50.000. Sehari penghasilan kebutuhannya 50.000. Jadi kebutuhannya harus kurang dari itu Pak. Kebutuhan Bapak sehari semalam 50.000 rupiah. Misalnya nih, kebutuhan Bapak sehari semalam 50.000 rupiah. Misalnya nih, orang fakir itu dapat duitnya di bawah 25.000. 10.000, 5.000. Nggak sampai 25. Itu orang fakir. Dua lagi kebutuhannya 50.000. Ya tuh dia, makanya disebut dengan orang fakir. Saya pernah saya memang saya pengen beli motor, beli apa gitu ya, tapi kan uang saya cuma 20.000. Iya. Jadi saya kebutuhan saya sehari ini saya pas-pasin itu saat waktu penghasilan saya. Itu disebut dengan fakir. Gak mampu kebutuhannya sampai 50.000. Berarti kurang dia. Paham Pak?
Ternyata sebulan nih kita nih bayar listrik, bayar kontrakan di 5 juta rupiah. 5 juta rupiah nih sebulan. Yang kita harus penuhi 55 juta rupiah. Kewajiban kita sebulan itu bayar listrik, bayar wifi, bayar bayar itu, bayar ini 5 juta rupiah. Harus ada 5 juta sebulan. Ternyata kita kerja cuma nggak sampai 2.500.000. Maka itu disebut dengan orang fakir. Orang fakir itu berarti orang itu wajib kita memberikan zakat kepada dia. Sebulan sekali 5 juta rupiah. Harus ada 5 juta. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dia. Ternyata orang itu bekerja cuma sampai 3 juta rupiah. Di atas 2,5 ya berarti ya. Disebut orang miskin. Orang miskin tuh. Tuh bedanya di sini. Jadi orang fakir tidak sampai setengah, sedangkan orang miskin di atas setengah tapi tidak sampai target yang harus didapatkan dia itu. Itu disebut dengan fakir, dan yang kedua adalah miskin. Yang ketiga amil. Amil itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Amil. Di Indonesia cuma ada 2. Pertama Basnas, yang kedua Bazis. Dilantik secara resmi, ada SK-nya dia tuh. Cuma ada 2. Disebut Basnas dan juga Bazis. Tuh gajinya gede-gede tuh Basnas tuh. Ketua Basnas tuh gajinya 60 juta rupiah. Wow. Ketua Basnas sekarang siapa itu? Pak siapa itu? Itu disebut dengan amil. Kita nih di masjid atau di majelis taklim atau di sekolahan atau di masyarakat atau di majelis taklim itu bukan kategorisasi dari amil. Kita bukan amil nih di masjid nih. Relawan. Kita namanya adalah perantara dari muzaki kepada mustahik. Maka kita tidak mendapatkan jatah amil karena kita bukan amil. Ya, kita bukan amil karena amil orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Cuma ada 2 Pak di Indonesia, Basnas sama Bazis. Kita nih di masjid nih bukan amil, kita hanya sebagai perantara dari muzaki kepada mustahik. Itu doang untuk kita nih tugasnya. Maka dari itu kita tidak berhak untuk mendapatkan jatah amil. Maka kalau kita dapatnya fakir atau miskin. Sekarang cek deh masing-masing. Apakah kita termasuk fakir atau miskin? Kita termasuk fakir atau miskin nih? Nah, ada yang selama ini ada yang bilang juga ada, kalau yang miskin ini yang belum jadi ambil miskin ini sebenarnya bukan orang miskin atau ketua miskin atau panitia miskin atau panitia Ramadan gitu. Sempat lagi itu diskusi kan, bilang yang menentukan sebenarnya KRT gitu deh, KRT atau ini yang wilayah itu gitu. Karena dia lebih tahu kata dia, itu yang ini gitu. Dibilang katanya itu dari sumber kitab anak living gitu deh, ada tuh itu. Oh gitu. Oh. Ada juga kan. Kalau ada Jawa ya paling kalau ngomongin ini dulu ya kayak gitu kali bisa kalau mau secara penunjukan kalau benar-benar memang ada harus kayak gitu kalau penunjukan kan ini temanya membahas kayak gitu masalah amin kan. Bilang nggak bisa ini amin itu sebenarnya nggak ini gitu deh yang menunjuk ini sebenarnya RT. Artinya mana ini? Nah dibilang dari ya anak ini nggak tidak tuh ini kayak kan nanti ngaji gitu dia ada dari itu dari mana MUI gitu deh. Iya. Tahu dah.
kan perasaan. Tapi saya lihat oleh pengurus zakat kita dibagi hampir sama Ustaz. Kita lihat kaya miskin gitu gini Pak. Hah? Bagi sama. Iya maksudnya jatahnya kira-kira itu dia nggak hitung mungkin kaya atau enggak, ya tapi dibagi dah. Makanya pembagian zakat itu harus kepada mustahik. Bukan kaya, bukan sama rata. Tergantung mustahik. Mustahik ada 8 tadi Pak, kita baru sampai 3 nih. Kita baru sampai 3. Amil. Amil itu adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah. Di Indonesia cuma ada 2 mana? Pertama Basnas, yang kedua adalah Baziz. Orang yang bekerja di Basnas dan orang yang kerja di Baziz, dia berhak untuk mendapatkan jatah amil. Kita yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada di majelis taklim, yang ada di sekolahan, bukan kategorisasi dari amil. Karena kita tidak dilantik oleh pemerintah. Siapakah yang melantik kita? Yang melantik kita aja itu. Kita aja. Kita nggak ada yang ngelantik. Yang ngelantik kita aja. Yang RT, yang melantik RT. RT bagian dari dia juga. Ya, jadi kita bukan bagian dari amil. Kita hanya sebagai perantara dari muzaki kepada mustahik zakat. Maka kita nggak berhak mendapatkan jatah amil. Jatah amil mana jatah amil? Mana amil? Nah, dia bagiannya gimana? Itu dia diberikan kepada orang yang bekerja itu upah atau gaji. Gaji atau upah. Maka dari itu, dari DKM nih harus memberikan upah gaji kepada dia. Bukan diambil dari zakat. Bukan diambil dari zakat. Hah? Dari masjid. Iya. Nanti ambilnya dari kas masjid. Dari kas masjid, kalau ada kas nih, berikan gaji kepada orang-orang yang telah bekerja di situ. Jatah dia tidak diambil dari zakat. Karena nggak ada bagian amil kita nih. Tuh ya. Tuh amil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf ini perlu kita berikan zakat. Kenapa? Agar iman dia semakin meningkat. Karena udah keluar dari agama yang lamanya, maka kita berikan jatah mu'alaf kepada dia. Mu'alaf itu batasnya sampai 2 tahun doangan. Lebih dari 2 tahun tidak dinamakan mu'alaf lagi. 2 tahun doangan ya. Misalnya baru masuk Islam tahun 2023, 24, udah ada tuh. 2025 tidak lagi sebagai mu'alaf. Mana? Hah? Lihat tanggalnya. Lihat tanggalnya. Iya. Ada tanggalnya, sedikit ada tanggal itu. Kapan nih masuk Islam? Dia tanggal nih Pak, dari 5 tahun. Kan mu'alaf. Ini 5 tahun mu'alaf. Mati bacain. Wah. Sertifikat mu'alaf itu seumur hidup. Nggak ada perpanjangan sertifikat mu'alaf, nggak ada perpanjangan ya. Pajak motor. 5 tahun ganti kaleng, 5 tahun ganti sertifikat. 2 tahun. 2 tahun. Lebih dari 2 tahun bukan lagi mu'alaf.
pajak pula. Boleh beredar. Boleh beredar di sana. Yang kelima, rikop. Rikop itu adalah budak. Budak yang mempunyai akad dengan majikannya. Dia wajib mendapatkan zakat dari kita. Yang kelima, yang keenam adalah gharimin. Gharimin ini adalah orang yang terikat utang, yang harus semestinya udah dibayar, tetapi dia tidak mempunyai kelebihan harta untuk membayarnya. Baik utang itu untuk dirinya sendiri atau orang lain. Tuh, orang yang punya utang berhak untuk mendapatkan zakat. Ada orang punya utang, si A ngutang sama si B 5 juta rupiah. Wah, tuh 5 juta jatuh tempo nih 3 bulan. Ngutang lagi sama si C. Tujuan ngutang sama si C untuk bayar kepada si B. Ngutang lagi sama si C buat bayar utang kepada si B. Cici minta mana utang bayar dong, utang lagi sama D untuk bayar utangnya kepada si C. Begitu terus lah. Kalau orang yang utangnya gitu Ustaz, hal yang konsumtif gitu. Misalnya beli HP gitu ya, dia beli di laku begitu ya. Nah, terus dia dapat terus ini saya punya utang, tolong dibantu, itu gimana? Itu baik untuk keperluan pribadi dia atau buat orang lain, Pak. Yang penting dia berhutang. Datang nih. Iya. Meskipun demikian, Pak, meskipun utang itu konsumtif, tapi yang jelas dia berhutang, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Datang ngomongin utang, Pak, saya utang apaan? Rumah. Waduh, utang rumah saya masih kontrak, Pak. Meskipun demikian tuh berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi kan kebangun kan itu Ustaz. Apa? Tapi dia umi ngorok, mati. Jadi tempo. Iya. Datang ke masjid. Lalu masjid. Saya punya utang nih, tolong bayarin nih, aku laku nih di Iya. Makanya meskipun demikian, Pak, boleh begitu, Pak. Tapi karena zakat fitrah kasih beras. Kan zakat fitrah kasih beras. Kan zakat fitrah. Punya utang nih saya nih. Ini ada beras nih, kasih beras. Ini ada nih jatah. Beras nih kasih beras. Nih kasih dia. Kan utang berarti dia. Gharimin. Maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang ikut berperang. Orang yang ikut berperang di jalan Allah, sedangkan dia tidak mendapatkan bekal perang yang menjadi haknya. Ikut berperang tapi nggak digaji sama negara. Maka fisabilillah ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Orang pulang kampung, orang jalan kemana, luar negeri, melakukan perjalanan yang jauh, maka orang itu berhak untuk mendapatkan zakat. Kita di mudik nih, pulang kampung, kemana? Ke Jawa. Sampai di Jawa, uangnya habis. Pak, saya habis nih uang saya ini, Pak. Saya lagi musafir. Oh iya, Pak, ada nih, Pak. Zakat nih. Beras kasih. Kan lagi zakat fitrah, kasih beras. Ya, Pak, saya butuh ini duit. Ya kan ada zakat fitrah. Kasih nih beras, ada beras, kasih beras. Itu 8 golongan
yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kita berikan kepada 8 golongan ini. Bapak, saudara-saudara sekalian, ada 5 orang yang haram untuk mendapatkan zakat. 5 orang yang haram untuk mendapatkan zakat. Yang pertama, keturunan Nabi, itu para habaib itu nggak boleh menerima zakat. Para habaib, Said, atau Syarifah tuh meskipun miskin atau fakir tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Meskipun miskin tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua adalah kelompok orang-orang kaya atau yang mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Tuh, siapa tuh orang kaya di sini? Siapa nih? Ada orang kaya di sini? Hah?